Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini perkuliahan historiografi umum saya menggunakan media video ya. Di pertemuan pertama kita pakai rekaman, yang kedua kita tatap muka, yang ketiga ya kita pakai video. Semoga video hari ini bisa menghantarkan teman-teman mendapat satu pemahaman mengenai historiografi umum di historiografi Romawi. Jadi sesuai dengan RPS ya, kita akan membahas tentang historiografi Romawi. Teman-teman juga pasti udah baca lah ya, kayaknya tokoh-tokoh siapa aja gitu, siapa aja tokoh-tokoh yang akan kita bahas hari ini di pertemuan ini gitu ya. Nah, saya akan ada 4 tokoh. Kalau kemarin kan kita top 3 ya. Masih pada ingat enggak? Harus ingat ya, nanti saya tanya. Jadi ya nanti saya tanya lah, dan nggak bisa ditanya. Sok, berapa detik? Jawab lah, 1, 2, 3, 4, 5. Awas yang lupa buka-buka lagi ya. Ada 3. Jawabannya adalah Herodotus, Polybius, dan Thucydides. Oke, nah ya hari ini di historiografi Romawi kita ada 4 orang tokoh, teman-teman. Ada 4 ya. Siapa aja, kita mulai ya. Iya, ketutupan wajah saya ternyata. Sayanya harus dipindahkan ke bawah sepertinya. Oke, ya. Maaf ya. Yang pertama kita akan ngebahas tentang Julius Caesar. Pasti teman-teman udah pada tahu banget lah ya. Banyak kisah tentang Julius Caesar. Bagaimana Julius Caesar ini mencapai satu puncak kejayaan memimpin Roma gitu kan. Kemudian meninggal dengan tragis, yaitu dibunuh oleh Brutus gitu kan. Jadi kisah Julius Caesar ini ya lumayan, bukan lumayan, memang terkenal juga gitu kan, terkenal. Nah, Julius Caesar ini juga seorang raja yang menulis sejarah. Nah, terkenalnya adalah buku Commentaries on the Gallic War. Ya, jadi yang menariknya ini adalah sebuah autobiografi. Sebetulnya sama ya kayak Thucydides, tapi kalau Thucydides itu Thucydides itu menulis kisah tentang perang di mana dia ikut serta, tetapi dia tidak menyertakan bahwa ya dianya ikut gitu. Dia betul-betul bercerita tentang perang itu. Nah, beda dengan Julius Caesar. Ketika dia menulis sebuah buku, ini buku autobiografi, dan dia berceritakan apa yang dia rasakan. Nah, tetapi si tulisan ini menariknya digunakan untuk kepentingan politiknya dia, gitu. Jadi memang ya dia menuliskan dirinya, kebangkitan dirinya gitu dalam perang ini. Gitu. Jadi penulisan sejarah di dalam tulisannya Julius Caesar ini ya dia menulis tentang autobiografi dirinya. Jadi menulis bagaimana dirinya dalam perang gitu, bukan perangnya ya, tapi bagaimana dia dalam perang gitu kan. Nah, kemudian menyertakan sumber juga sama seperti yang lain gitu. Dan memang tulisannya ini ya terkenalnya ya karena dipakai untuk kepentingan politik gitu. Nah, banyaklah nanti tulisan-tulisan di yang lain ya. Itu Julius Caesar. Oke, yang kedua adalah Titus Livius yang menulis tentang the history of Roma gitu ya, sejarah Roma. Nah, berbeda dengan Julius Caesar yang dia adalah seorang raja. Ketika dia menuliskan, otomatis ya sudut pandangnya adalah seorang raja. Kita harus ingat di pertemuan pertama bahwa penulisan sejarah itu siapa yang menuliskan itu termasuk sesuatu yang menentukan. Nah, Titus Livius ini bukan seorang raja, tapi dia memang seorang
pembelajar gitu, peneliti lah ya, memang dia peneliti gitu, dan dia menuliskan tentang sejarah Roma. Nah, apa namanya, dia menceritakan Roma mulai dari kejayaan, sebelum jaya hingga jayanya gitu ya. Jadi perjalanan Roma hingga sampai memunculkan satu kebesaran Roma gitu kan. Nah, yang menariknya dalam tulisannya Titus Livius, dipanggilnya si Livy ya. Livy ini adalah dia menyertakan filosofi gitu. Jadi di dalamnya ada filosofi-filosofi yang dia masukkan untuk mendukung tulisannya gitu. Nah, sama dengan Julius Caesar, Titus Livius ini menggunakan karyanya sebagai modal. Jadi ada memanfaatkan pandangan moral demi cita-cita politik gitu. Jadi bagaimana sejarah digunakan sebagai legitimasi hukum gitu. Nah, digunakan oleh Titus Livius ini. Jadi dalam tulisannya memang betul ada sumber gitu ya. Kritiknya juga ada gitu. Nah, tapi banyak hal yang ketika si sumbernya dikritik tapi menghasilkan laporan yang anakronik. Jadi anakronik ini harus juga membuat kita hati-hati gitu ya. Anakronik ini adalah menggunakan sumber masa lalu untuk hari ini, atau menggunakan pandangan hari ini untuk menerjemahkan data di masa lalu. Nah, itu anakronik teman-teman. Jadi namanya post factum gitu. Jadi memang nggak sesuai dengan waktunya, nggak sesuai dengan jiwa zamannya. Misalnya kita melihat pada masa pada masa Hindia Belanda misalnya, kajian saya tentang apoteker misalnya ya. Pada masa Hindia Belanda, apoteker tuh baru ada asisten apoteker. Jadi apotekernya itu kan memang dari Belanda semua gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang sekarang, ketika melihat zaman itu, ya berarti zaman dulu nggak ada apoteker dong gitu kan ya. Ya memang iya nggak ada apoteker gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita ngelihat di masa lalu gitu, ketidak ada apotekernya itu ya memang apotekernya ya yang adanya orang-orang Eropa gitu. Jadi jangan sampai kita menggunakan pandangan hari ini untuk data di masa lalu. Atau misalnya contoh yang mudah lah, ketika orang mandi masa lalu itu nggak pakai sabun. Nah, kita gunakan pandangan hari ini, orang-orang zaman dulu mah jorok gitu kan. Nah, harusnya pandangan jorok itu bisa jadi fakta hari ini, tapi itu anakronis dan itu post factum gitu loh. Jadi ketika kita menyebutkan zaman dulu jorok, itu karena kita menggunakan kacamata hari ini. Nah, Titus si Livy ini sering menggunakan itu gitu. Jadi dia menggunakan data masa lalu, tapi digunakan untuk kepentingan hari ini. Kepentingan apa ya? Kepentingan yang tadi, cita-cita politik yang bagaimana dia membesarkan Roma gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ini memang berbeda dengan Julius Caesar dan tadi si Livy tadi ya gitu. Tapi ini jadi satu karya sejarah yang memang juga harus diperhitungkan. Nah, ini judulnya tentang City of God dari Saint Augustine. Kalau teman-teman pernah nonton Da Vinci Code gitu-gitu, yang siapa sih pengarangnya siapa? Kok saya jadi lupa sih itu pengarangnya, nanti lah ya di diskusi. Siapa tahu ada yang ingat siapa pengarangnya. Nah, menggunakan referensi ini sebagai satu film, tapi menarik juga gitu bagaimana Saint Augustine ini menceritakan tentang sejarah kota gitu.
kota dan agama. Jadi dia menggabungkan antara sejarah kota dan sejarah agama. Nanti teman-teman kalau misalnya kita ngobrol lagi di historiografi Indonesia, nanti ya banyak yang menarik tentang sejarah kota itu. Nah, yang menariknya dari Agustin ini dan berbeda dengan Julius Caesar dan Livy, ini adalah memasukkan jiwa Kristen gitu ya, ada kesentuhan keagamaan karena Agustin ini adalah seorang seorang pendeta gitu ya, seorang pendeta yang jauh-jauh datang dari Afrika, kemudian dia ke Roma belajar tentang Kristen, Katolik sih ya. Kalau dulu masih Kristen karena belum ada perpecahan antara Katolik dan Kristen ya teman-teman. Gitu. Jadi masih pure Kristen. Tapi kalau misalnya sekarang kita udah lihat itu adalah Katolik gitu ya. Nah, belajar tentang agama Kristen. Nah, maka dalam bukunya ini ada pendekatan terhadap kitab Injil. Jadi ya kalau misalnya dalam sejarah kita akan kenal, nanti teman-teman akan kenal dengan sejarah agama gitu ya. Ada sejarah tentang yang menceritakan tentang keagamaan atau sejarah Islam, historiografi Islam, nanti ada beberapa nanti di semester depan akan membahas tentang historiografi Islam. Nah, memang sejarawan melihat bahwa karya Agustin ini dilihat tidak menggunakan penelitian kritis, jadi tidak menggunakan metode yang digunakan oleh beberapa orang seperti Herodotus, Polybius, Thucydides gitu ya. Tetapi memang ini menggambarkan bahwa sejarah bisa digunakan sebagai doktrin gitu. Ya, jadi Agustin ini memunculkan bahwa ya membuat satu karya ilmiah dinilai ilmiah tapi menggunakan dalil dan doktrin. Memang banyak sejarawan juga tidak melihat ini sebagai satu penelitian kritis ya, gitu. Yang kemarin kita bahas sebagai di mata kuliah ini apa bukan ya? Ini mata kuliah apa sih? Historiografi. Oh bukan Neng, itu di sejarah lisan. Ya, mengenai kaum positivis gitu, bagaimana kaum positivis itu melihat bahwa historiografi itu apa. Kemarin kan ya saya udah ngejelasin historiografi itu apa gitu. Nah, Agustin ini memang tidak menggunakan metode sejarah, tapi yang dilihat adalah interpretasinya. Jadi bagian interpretasi bagaimana sejarah diinterpretasikan dan menggunakan pendekatan teologis gitu, agama gitu ya. Nah, sama halnya nanti kita lihat Orosius. Jadi Orosius ini menuliskan tentang the seven book of history against the pagans gitu ya. Jadi dulu ketika di zaman Romawi itu memang ada peralihan antara masa klasik yang Herodotus yang percaya dengan pagans ini ya, dengan dewa-dewa gitu, dengan mereka sebut berhala gitu ya. Ya berhala juga ya berhala, kemudian beralih kepada kekristenan gitu. Nah, Orosius ini bercerita tentang bagaimana orang bisa salah dalam tanda kutip Orosiusnya ya, yang melihat karena dia juga sebagai seorang seorang pendeta layaknya Augustin gitu. Nah, bercerita tentang bagaimana orang-orang pagan itu terjadi dan letak kesalahannya itu ada di sebelah mana gitu ya. Kayak gitu. Jadi orang-orang melihat bahwa Orosius ini menjadi sebuah pelengkap bukunya The City of God gitu ya, dari Augustine, bagaimana menggabungkan antara kesalahan pagan kemudian dilihat solusinya adalah The City of God gitu loh, bahwa ada kota yang memang harus menjadi kota Tuhan. Itu kata Saint Agustine itu. Aku tadi manggilnya Agustine ya. Ya Agustin. Salah ya, jangan diikutin. Ya. Agustin itu
yang menulis bahwa harus ada satu kota gitu ya, di mana kota itu adalah kota Tuhan gitu. Memang ya akhirnya terjadi juga ya di Roma ya sampai sekarang gitu. Nah, apa namanya, Orosius ini kalau Augustine itu bercerita tentang the city of God, memang betul-betul ya tidak ada tidak ada dirinya sebagai subjek gitu. Dia peneliti kemudian memaparkan, jadi isinya adalah deskriptif, analisis lah ya. Nah, kalau Paulus Orosius ini ya dia menjadikan dirinya ada di dalam buku ini gitu. Nah, sama halnya dengan bukunya Augustine, buku The Seven Book of History Against the Pagan ini memang yang dilihat oleh historiografi atau penulisan sejarah itu bukan metodenya gitu, tetapi bagaimana dua buku ini menyumbangkan filsafat sejarah gitu ya, bagaimana dalam sejarah itu ada filsafatnya gitu. Nanti teman-teman ada mata kuliah filsafat sejarah, bagaimana sejarah itu bisa dimasukkan filosofis gitu teman-teman gitu ya. Jadi memang dua buku ini adalah masa di mana perimbangan dunia klasik menuju Kristen. Beda dengan Julius Caesar dan siapa tadi namanya, Livy itu. Tapi keempat buku ini ada di masa Roma, ada di masa Romawi. Jadi di masa Romawi itu ada pergeseran, di mana pergeseran politik dan pergeseran keagamaan gitu ya, kayak gitu. Nah, seperti biasa kita akan diskusi apa kesamaan historiografi Romawi. Kita diskusi di WA grup kelas ya teman-teman kita. Market this, tahu nggak apa artinya? Mari kita diskusi gitu ya. Terima kasih sudah melihat pengantar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimatikan. Kok nggak mati? Mati dong.